Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan sholawat begitu. Kalau dicontohkannya memang nggak ada sayyidinanya. Jadi kalau yang dicontohkan, yang diajarkan Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi memang adanya turun ayat di kemudian hari di mana dilarang para sahabat itu memanggil Rasulullah dengan namanya. Jadi kalau dulu orang bilang Muhammad, mana Muhammad? Lagi kemana? Ke rumahnya Muhammad. Nah itu langsung turun ayat, para sahabat ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu memanggil Rasulullah itu seperti engkau memanggil sesamamu itu. Nah, maka di saat itulah kemudian tidak ada lagi orang berani memanggil nama Muhammad. Mereka memanggil dengan panggilan-panggilan seperti Rasulullah, Nabiullah, kemudian Sayyidina kemudian Abul Qasim dan lain sebagainya. Itu ada banyak panggilan. Yang penting yang penting tidak memanggil langsung namanya. Adalah merupakan keutamaan di mana kita itu mengawali setiap majelis itu adalah dengan membaca sholawat, minimal adalah 1 kali di dalam pembacaan sholawat. Jangan sampai kita itu mengawali majelis kok tidak ada sholawatnya. Jangan sampai. Sholawat ini pembahasannya ini hanya awalan saja, hanya awalan karena banyak yang baru. Di mana sholawat ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa utama, karena sholawat ini satu-satunya ibadah yang Allah sendiri ngasih contoh. Ada turun perintah supaya umat mendirikan sholat, Allah nggak nyontoni sholat dulu. Turun perintah supaya membayar zakat, Allah nggak nyontoni bayar zakat dulu. Turun perintah supaya berhaji, ya Allah nggak haji dulu. Tapi khusus untuk sholawat, Allah ngasih contoh. Innallaha, bahkan nggak cuman Allah, wa malaikatahu. Nah, ini untuk menunjukkan betapa keutamaannya. Satu-satunya amalan ibadah yang dicontohkan langsung sama Allah dan para malaikat adalah membaca sholawat. Dimana di dalam membaca sholawat ini banyak sekali hikmahnya. Kalau kita berdoa jangan sampai lupa tidak baca sholawat. Karena sholawat itu kalau di dalam doa itu seperti perangkonya. Dimana kalau perangko ini, kalau kita itu ngirim surat tanpa perangko itu ya nggak nyampe. Nah, begitu juga ketika doa dipanjatkan kok tidak dibacakan sholawat, maka dia tergantung di antara langit dan bumi. Sama dengan sholat juga begitu. Sholat itu di dalam wajib ada di dalam sholat itu, rukunnya adalah membaca sholawat. Ini maka kalau sampai tidak dibacakan sholawat, tidak sah sholatnya, tertolak sholatnya. Ini bukan cuma tidak berpahala, tapi juga tidak sah. Ini. Nah, dan banyak sekali hikmah di antara sholawat tersebut, di mana pahalanya tentunya luar biasa. Banyak para ulama menyampaikan bahwa satu-satunya amal ibadah yang
berpahala ketika diamalkan dalam kondisi apapun itu ya sholawat itu. Kalau kita baca sholawat dengan penuh khusyuk takdim, pahalanya besar. Kalau kita sholawat sambil niat pamer suara, tetap berpahala itu, walaupun pahalanya tentunya beda. Jadi mau ikhlas mau tidak ikhlas, menurut para ulama yang namanya sholawat tetap berpahala. Nah, ini jadi memang luar biasanya sholawat itu seperti itu. Nah, maka minimal kita bacakan sholawat ketika di dalam satu majelis, yaitu paling pendek ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak mau pakai Sayyidina ya nggak apa-apa, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas bab tentang qanaah. Qanaah ini apa sih sebenarnya? Qanaah ini kalau kita orang Jawa itu istilahnya itu nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum. Jadi memang filosofi Jawa itu maknanya luar biasa sebenarnya. Nerimo ing pandum. Menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencukupkan diri terhadap apa yang Allah berikan, itulah yang disebut dengan qanaah. Ini. Nah, qanaah ini artinya ketika Allah memberikan apapun, mau misalkan dalam urusan rezeki. Seringkali manusia itu untuk urusan rezeki ini seringkali manusia banyak mengeluh. Sudah diberikan padahal ya sehat badannya, padahal ya tiap hari masih bisa makan, padahal ya masih bisa guyon-guyon dengan temannya. Tapi kalau ngobrol itu hampir tiap waktu ngeluh. Aduh, ekonomi susah, pekerjaan susah, cari ini susah, itu susah. Banyak sekali kita mengeluh. Ini, saking banyaknya kita itu mengeluh. Padahal makannya lo gak telat. Padahal masih bisa nonton TV, masih bisa main HP, dengarkan musik dan lain sebagainya. Tapi merasa hidupnya susah. Nah, ini kan luar biasa ini. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita itu diberikan rezeki, kita melihat rezeki tersebut. Misal punya kebutuhan 5 juta sebulan, misal. Begitu Allah ngasih rezekinya kok cuman 2 juta. Maka kita itu langsung merasa, waduh ya Allah kok cuman segini, kurang ya Allah. Betul apa enggak kira-kira? Karena kita melihat dari harta atau dari rezeki yang diberikan tersebut. Padahal seharusnya sebagai seorang mukmin kita bukan melihat dari rezeki tersebut, tapi yang kita lihat adalah siapa yang memberikan rezeki tersebut. Tak kasih contoh betapa pentingnya kita perlu paham hal ini. Seandainya kita itu mencintai seseorang yang kita cintanya luar biasa kepada orang tersebut, cinta luar biasa kepada orang itu, saking cintanya, entah itu ulama besar, entah itu tokoh terkenal, entah itu perempuan yang cantik, entah itu siapapun, idola kita, orang yang sangat kita idolakan. Begitu ketemu, kemudian dia cuma ngasih sesuatu yang mungkin sepele. Misalkan kasih kenang-kenangan pulpen, misal aja pulpen aja itu. Nah ini, tak kasih pulpen oleh orang yang diidolakan, oleh orang yang sangat dicintai, oleh orang yang sangat dibanggakan. Kita dikasih
pulpen. Harganya 5.000. Ini kira-kira kita nerima pulpennya bahagia apa enggak kira-kira? Luar biasa bahagia. Ini pulpen bisa kita bawa kemana-mana itu. Wah, ini pulpen dari tokoh ini. Ini loh, pulpen dari idola saya. Wah, ini loh, pulpen dari si perempuan itu yang cantik itu. Nah, ini. Padahal wujudnya apa? Pulpen yang harganya berapa? 5.000. Kenapa kok kita bisa menerimanya dengan bahagianya luar biasa? Kita bisa menerimanya dengan kebanggaan luar biasa. Kita bisa bersyukur luar biasa. Bahkan bisa kita pamerkan ke orang-orang itu. Pulpen yang 5.000 yang di toko itu banyak itu. Bisa kita pamer-pamerkan. Kenapa? Karena kita melihat siapa yang memberi. Nah, ini pentingnya. Tidur aja dikelonin. Ya. Dibawa kemana-mana itu. Ini. Kenapa? Karena ini menunjukkan betapa lebih penting siapa yang memberi daripada apa yang diberikan itu. Maka kalau kita kepingin punya rasa syukur, rasa qanaah, syukur terhadap apa yang Allah berikan, mencukupkan terhadap apa yang Allah berikan, bahagia terhadap apa yang Allah anugerahkan, selalu kita berpikir ketika mendapatkan rezeki, entah banyak, entah sedikit, maka kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena ini yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sampai lupa. Setiap kali mendapatkan rezeki apapun itu, sekecil apapun itu kelihatannya, ingat, yang walaupun kelihatannya itu kecil, kelihatannya sedikit, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari idola kita saja kok kita bisa begitu bangga. Kenapa kita itu tidak lebih bangga ketika rezeki tersebut datang dari yang menciptakan idola kita. Maka ini wajib kesadaran bahwa setiap kita mendapatkan rezeki, hargailah, banggalah, syukurilah, karena ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Ini harus dipahami betul.